input target dan realisasi. Sini Bapak Ibu yang pertama kali Bapak Ibu lakukan adalah memilih menu kegiatan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa ini ada di bawah level menu kegiatan. Kan untuk menu kegiatan yang ada di sub bidang pelayanan dasar misalnya. Coba yang lain, misalkan untuk instalasi farmasi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ada tabel yang menunjukkan list dari immediate outcome yang sudah diinput oleh pusat dan harus Bapak Ibu lengkapi. Misalkan ini ya, capaiannya masih 0. Nanti Bapak Ibu bisa lengkapi. Sebelum itu Bapak Ibu mohon untuk ada dua tahapan di dalam penginputan ini, yaitu yang pertama adalah penyusunan, di mana Bapak Ibu di Pemda dan juga di pusat dapat melakukan edit data, juga menambah data pada saat fase penyusunan IO ini. Lalu yang kedua adalah fase final, di mana Bapak Ibu juga tidak dapat melakukan lagi editing kembali. Nah, di sini jika seandainya tombol gerigi yang ada di sebelah kanan ini, yaitu yang akan Bapak Ibu akses ketika melakukan input ini lock, simbolnya adalah kunci, itu artinya Bapak Ibu tidak dapat melakukan input. Nah, itu kenapa bisa jadi sudah di-lock oleh Bapeda atau bisa jadi sudah fase final. Jadi kalau misalkan sudah di-lock oleh Bapak Ibu masih ada data yang belum di-input atau data yang belum diedit, Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan Bapeda masing-masing untuk melakukan unlock. Nah, kalau misalkan ini sudah fase final, tidak dapat melakukan input ya, dan Bapeda juga tidak dapat melakukan lock dan unlock. Jadi kalau misalnya sudah final, ini artinya sudah disubmit oleh kepala badannya. Baik, saya akan mencoba melakukan bagaimana cara Bapak Ibu menginputkan capaian dari immediate outcome ini. Itu Bapak Ibu bisa mengklik tombol gerigi ini dan melakukan input realisasi. Nah, bisa melihat di sini ada keterangan mulai bidang hingga menu apa, dan di bawah menu itu ada immediate apa yang akan Bapak Ibu lengkapi. Dan di sini juga ada cara perhitungan sudah diinputkan oleh admin pusat. Mohon Bapak Ibu perhatikan bagaimana cara perhitungannya. Lalu juga ada target Kabupaten Jepara. Misalkan ini adalah 1 ya. Tim, mohon ini dicek kembali ke portal Bapak Ibu masing-masing. Saya menggunakan portal pengembangan ya. Jadi mungkin data yang di sini berbeda dengan data yang sesungguhnya ya. Tim, mohon nanti dicek masing di portal Bapak Ibu masing-masing. Lalu ini ada di realisasi, Bapak Ibu bisa menginput misalkan ini. Lalu apakah ada kendala pada saat melakukan kegiatan tersebut? Kalau misalkan tidak ada kendala, gitu saja. Lalu kemudian data dukung apa saja yang perlu Bapak Ibu sertakan di sini. Jadi yang Bapak Ibu sertakan di sini bukan filenya lalu Bapak Ibu upload ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengupload filenya di Google Drive atau di penyimpanan online yang lain, lalu linknya Bapak Ibu copy dan inputkan di sini. Kan untuk data dukung ini silakan Bapak Ibu mengecek portal Bapak Ibu masing-masing, karena mungkin datanya berbeda dengan data yang di sini ya. Ini adalah portal pengembangan, portal data tersebutnya ya. Oke, seperti itu. Kan terangnya mungkin bisa diberikan tambahan. Nah, setelah Bapak Ibu input, maka di sini tadi yang tadinya 0 yang sudah menjadi sudah terinputkan, data tidak masuk. Ya juga dilihat detailnya melalui info box yang ada di sebelah kiri.
Di sini Bapak Ibu bisa mengecek bahwa semuanya terisi ya lengkap. Lalu juga linknya untuk data tubuhnya juga sudah terintegrasikan. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang OPD, prosesnya sudah selesai sampai di sini. Nah, kemudian nanti dilanjutkan oleh Bapak Ibu di Bapeda yang bisa melakukan lock dan unlock di subbidang. Jadi karena di sini ada tombol, karena Bapak Ibu sebagai OPD tidak akan ada tombol lock ya di sini ya. Ini adalah kan saya dari login sebagai Bapeda, jadi ada tombol lock di sebelah kanan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalkan tidak ada tombol lock di sini karena Bapak Ibu adalah sebagai OPD ya, bukan sebagai Bapeda. Karena ini setelah Bapak Ibu setelah dari OPD dan juga Bapeda sudah menentukan capaian dari IO-nya, lalu untuk maaf, nah selanjutnya adalah untuk Bapak Ibu di Bapeda bisa melakukan log data. Log data ini dilakukan per subbidang, karena tadi kan untuk subbidang pelayanan, pefarmasian dan bahan habis pakai ya. Tadi ada beberapa menu, ada menu penyediaan instalasi farmasi, ada penyediaan obat dan bahan habis pakai ya. Contoh saya Bapeda akan melakukan log. Di sini tombolnya akan berubah menjadi gembok ya. Artinya tidak dapat melakukan dapat melakukan editing kembali. Dan ini berlaku setelah dilakukan locking di menu di subbidang pelayanan kefarmasian, maka menu-menu yang lain otomatis terlock. Nah, otomatis terlock ya. Jadi ketika Bapak Ibu dari Bapeda melakukan lock di menu di suatu menu, maka menu-menu lain yang berada di subbidang yang sama akan otomatis terlock juga. Yang tadi Bapak Ibu Bapedanya melakukan lock di sini. Dan jika seandainya Bapak Ibu dari OPD belum melakukan inputan atau ingin mengedit dan sudah di lock dan tanggalnya mungkin masih bisa dilakukan sebelum tanggal deadline tadi ya, Bapak Ibu bisa berkoordinasi untuk supaya user Bapeda bisa melakukan unlock data. Setelah dilakukan lock data, kemudian kepala Bapeda bisa melakukan submit. Tadi adalah locknya per subbidang ya, tapi kalau kepala Bapeda nanti per daerah. Ini saya akan mencoba mendemokan sebagai kepala daerah, kepala Bapeda. Nah, untuk kepala Bapeda memiliki satu tombol submit atau mengirimkan apabila semua list image terekam di semua subbidang itu sudah selesai, maka kepala Bapeda bisa melakukan submit. Setelah ini disubmit, Bapak Ibu bisa perhatikan ini masih level fase penyusunan ya. Setelah disubmit, levelnya fasenya akan berubah menjadi final ya. Dan ini juga sudah tergembok atau terkunci. Artinya Bapak Ibu sudah tidak dapat melakukan inputan kembali karena sudah fasenya final. Nah, kemudian setelah ini fase final, untuk Bapak Ibu di Bapeda itu bisa melihat rekap ini di rekamnya. Yaitu ada dua sub menu, yaitu rekapitulasi dan laporan. Untuk laporan ini bentuknya seperti ini. Di Bapak Ibu di Bapeda bisa mendapatkan list data yang direkam dan bisa di download dan di print. Dan apabila sudah fase final, maka Bapak Ibu di Bapeda selanjutnya adalah melakukan print. Melakukan print laporan itu ada di rekap IO yang rekapitulasi. Ada dua lembar ya yang Bapak Ibu bisa pilih. Jadi yang pertama suratnya, kalau yang kedua ada lampirannya. Coba saya coba lampirannya.
suratnya, contoh suratnya. Ini nanti bisa di print. Lalu contoh lampirannya sekarang. Sudah saya coba inputkan ya tadi. Jadi ada bidang, subbidang, kemudian menunya apa, lalu IO-nya apa yang sudah diisi. Nanti ini juga di print. Nah, setelah di print, kemudian dilakukan penandatanganan oleh Bapak Ibu Kepala Daerah. Setelah itu bisa dilakukan upload. Nah, upload dokumen. Jadi untuk upload dokumen ini ada menu upload dokumen yang ada di sini. Ini kalau tidak salah tadi maksimal untuk upload dokumen 15 April kalau tidak salah. Tadi yang disebutkan oleh Evan Maliki ya. Jadi untuk penguploadan laporan yang sudah ditandatangani, contoh. Nah, sini Bapak Ibu bisa memilih surat pengantar kredit nikah. Bapak Ibu bisa upload. Kemudian, lalu jangan lupa ada batasannya ya. Jadi ini yang didapat adalah format PDF dan maksimal 10 MB. Itu Bapak Ibu bisa klik simpan. Nah, demikian jadi proses dari awal dari Bapak Ibu melakukan inputan lalu hingga Bapak Ibu bisa melakukan upload ya. Jadi untuk Bapak Ibu di OPD prosesnya jadi berhenti ketika Bapak Ibu sudah melakukan editing atau melakukan inputan yang ya. Kalau misalkan proses-proses yang lainnya itu lebih ke Bapeda dan juga kepala Bapeda. Demikian presentasi atau simulasi singkat dari saya. Saya kembalikan ke Mas Firman atau ke moderator.